Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kembali lagi nih, bertemu lagi dengan siapa? Kak Marta dan Kak Andreas. Yuk adik-adik yuk. Sekarang sekali lagi kita akan sama-sama menyembah dan muji Tuhan hari ini. Yuk semua adik-adik yuk. Kita taruh tangan kita di dada kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus yuk. Sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo kita katakan dari awal lagi. Ku mau cinta Yesus. Lebih sungguh lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintai Engkau Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, lebih lagi adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang adik-adik, kita pejamkan mata kita sama-sama.
pegang tangan adik-adik di dada. Kita nyanyikan refrain ini lebih sungguh lagi ya adik-adik ya. Kita katakan dan kita buktikan sama Tuhan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba lebih lagi adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lebih lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami telah selesai menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan berikan kami semangat lebih lagi Tuhan, agar kami dapat memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dengan semangat, dengan sukacita hari ini Tuhan. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, sekarang kita enaknya mau nyanyi lagu apa ya Kak? Yang semangat, yang sukacita Kak. Iya dong Kak, biar kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Nah sekarang kita mau nyanyi apa ya? Kasih Yesus indah oh indah. Setuju nggak? Setuju nggak adik-adik? Setuju. Siap ya? Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri ya.
Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lalu Kak Jo, kayak kurang semangat deh. Bisa nggak adik-adik? Kakak kan pegang mic nih. Jadi adik-adik di rumah aja yang bergerak ya. Kayak gini nih gerakan ini. Lebih indah dari. Ditepuk tangannya. Terus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. bintang di langit gini adik-adik. Tangannya dua ya. Kuncup, mekar gitu ya. Sekolah bunga di taman kita muter ya adik-adik ya. Kayak kita berasa lagi di taman. Gitu ya. Siap ya adik-adik ya. Ayo Kak Jo, ulang dari awal lagi Kak Jo. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesus. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Siapa? Amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama siapa? Nama adik-adik ya. Juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Nah, untuk yang awalnya dengar dia panggil nama saya, sebut nama adik-adik masing-masing ya. Kayak gini nih, dengar dia panggil nama Andreas, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Andreas, juga dia panggil namamu. Kayak gitu ya adik-adik ya, siap ya? Sebutin nama masing-masing ya. Dengar dia panggil nama Andreas, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Andreas, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk adik-adik yuk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi yuk adik-adik yuk. Lagu tentang firman Tuhan juga. Biar kita sama-sama bisa mendengarkan suara Tuhan lebih baik lagi adik-adik ya. Lebih fokus. Adik-adik di rumah boleh duduk dengan
tulis ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan, yes Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Saya minta Kak Marta berdoa untuk firman. Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami Bapa, biarlah kami boleh menerima firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, mendengar firman Tuhan yang baik ya. Dadah. Halo anak-anak semua, kembali lagi kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita. Dan bukan hanya cerita dongeng, tapi cerita tentang firman Tuhan. Biar kami terus belajar dan iman kami menjadi kuat. Menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan tangguh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, masih ingat gak minggu lalu tentang Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya? Dia bagaimana? Apakah dia, hei kamu semua ya, dulu kamu jahat sama aku ya, sekarang begitu? Apalagi sekarang dia sudah jadi orang yang berkuasa. Begitu? Ternyata tidak ya. Wah, hebat sekali ya Yusuf ya. Nah, tapi Yusuf tambah lama, tambah tua. Setelah tua dia meninggal. Raja yang baru bangkit ini tidak kenal Yusuf. Tidak kenal Allah Israel. Tidak kenal. Jadi, wah dia memerintah dengan semena-mena. Kalian tahu semena-mena? Dia memerintah dengan semaunya. Nah, saat itu dia lihat, wah anak-anak Israel ini kuat-kuat ya. Anak-anak Ibrani ini kuat-kuat. Sekarang kalau mereka nanti sudah tambah banyak, tambah kuat, wah jangan-jangan saya nggak jadi raja lagi. Bagaimana ya caranya? Ingat, dia tidak kenal Tuhan. Jadi saat itu caranya itu sangat serem. Nah, kalian pernah dengar apa itu pahlawan? Ya? Pahlawan yang kamu dengar tuh seperti apa? Seperti begini ya. Oh, saya tahu, Bu. Pahlawan itu yang
bisa bisa terbang. Waduh, ada sayapnya. Wah, begini. Atau, oh saya tahu. Itu adalah orang yang ini, yang sangat kuat. Ini ada ototnya. Ototnya sampai ini. Itu bukan. Pahlawan dalam Tuhan adalah pahlawan yang hatinya lembut. Hatinya lembut karena ada darah Yesus, ya. Biarpun saat itu belum ada Tuhan Yesus, betul. Tapi Allah Bapa itu memberikan hati yang lembut kepada seseorang. Siapa dia? Nah, Ibu kembali dulu ke cerita tadi Yusuf ya. Setelah Yusuf mati, kalian tahu, nah Ibu tulis angka. Nah ini adik-adik, anak-anak yang kelas 1, coba. Atau kelas 2 mungkin udah bisa. Tapi anak-anak yang lebihnya udah gampang. Tapi anak-anak TK mungkin lihat ini. Oh saya tahu itu 4. Betul. Oh saya tahu itu 3. Tapi apa itu? Terus di sini tambah lebih dari 430 tahun. Lama nggak? Lama. Kamu yang ulang tahun. Happy birthday. Terus tunggu 1 tahun lagi baru ulang tahun. Ini 430 tahun. Wah, berapa itu ya? Kakek buyut, kakek. Wah, enggak ini. Tidak nyampe. Itu 430 seberapa lama itu ya, Bu? Lama sekali. Mereka dijajah. Kamu tahu dijajah? Ayo kerja. Oh, tapi tidak dapat upah. Ayo bikin ini itu. Tidak dapat upah. Dan yang lebih menyeramkan, anak-anak bayi di-cut semua yang laki-laki. Dibunuh sama si raja itu. Raja siapa namanya ya? Siapa? Firaun. Ya, Raja Firaun. Oh, anak-anak bayi semua nggak boleh hidup. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, karena orang Israel itu berdoa. Terus berdoa. Dia kenal tuh Allah ya. Terus berdoa terus Tuhan. Baik, kali ini akan saya turunkan seorang yang hatinya lembut. Ya, siapa dia? Pasti adik-adik tahu. Yang mukanya kira-kira begini. Ya, kira-kira dia lahir dari antara orang Ibrani dan mamahnya itu sangat sayang. Tidak ingin dia ditemukan oleh orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir. Jadi dia disembunyikan. Setelah disembunyikan, wah tambah besar. Tidak bisa disembunyikan lagi. Akhirnya diletakkan di sungai dan diketemukan oleh putri Firaun. Tapi dia tidak dibunuh karena Tuhan memberikan hati yang lembut pada putri Firaun. Dan orang ini bernama Mama. Mama memang pahlawan kamu. Dan belakangnya juga A. Musa, betul. Musa ini menjadi pahlawannya Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Tapi bukannya waktu bayi dia, wah bisa terbang. Seperti begini, wah Musa bisa terbang. Wah Musa bisa punya senjata, ininya bisa menghilang. Bisa ada sinar misalnya ya. Bisa gitu. Enggak, bukan. Tapi hatinya lembut. Jadi Tuhan bilang, Musa, jalan. Ya Tuhan. Musa,
Buat orang Israel pergi ke sini ke sana. Ya Tuhan, tapi satu yang dia bilang begini. Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Nah, itu bisa ngomong. Enggak, saya ngomongnya begini. Tuh, nah, ngomong apa itu Maksudnya bangsa Israel, Tuhan berfirman, dia tidak fasih berbicara. Jadi Tuhan bilang begini, oh tidak apa-apa, kamu akan dibantu oleh saudara kamu yang bernama Fir'aun. Coba adik-adik, anak-anak buka dari Keluaran 4 ayat Keluaran Nah, Keluaran tuh 4 ayat 10 sampai 11. Ibu baca ya. Anak-anak lihat Alkitabnya. Itu ada di Perjanjian Lama. Ya, Ibu baca. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisa atau tuli? Semua orang yang melihat itu buta, bukankah aku? Kata Tuhan. Jadi siapa yang membuat mulut? Ini mulut ya. Ini gigi, ini lidah. Siapa yang membuat? Yang membuat ini Tuhan. Jadi sekalipun kamu bilang bangsa Israel, wah yang dengerin capek sekali ya. Tapi Tuhan tetap pakai Musa karena dia hatinya lembut, bukan karena dia matematikanya 100, ininya 100, bukan. Tapi hatinya lembut. Coba anak-anak buka lagi dari Bilangan 12 ayat 3. Ya, Ibu bacakan. Bilangan 12 ayat 3. Begini firman Tuhan. Ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Lebih, coba. Jadi kalau gini, misalnya dia kan gagap. Misal, waktu kecil begini. Musa. Musa. Mungkin digeledekin gitu ya. Apakah dia, mama, aku digeledekin begitu? Dia hatinya lembut, mungkin dia sedih. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak kalian harus mempunyai hati yang lembut. Berarti bisa dinasehati, bisa diajak bicara. Jadi pokoknya, bukan pokoknya aku maunya begini. Ini hatinya seperti begini. Keras seperti batu. Tidak bisa dibilangin. Harus punya hati yang lembut. Ibu, kadang-kadang aku denger sih, tapi kalau nggak enak aku nggak mau denger. Wah, itu juga nggak boleh, ya, nggak boleh setengah-setengah. Apalagi yang batu. Boleh punya hati batu, tidak, hati yang lembut, yang bisa dinasehati, yang bisa dibilangin. Yang bisa, jangan ya nak, nanti ya nak, ya mama. Dibilangin adek, coba tolong mama dulu ini. Ya mama, kalau kamu lagi sibuk, bentar ya ma, nanti aku tolongin. Tapi enggak, apa, aku nggak mau. Tidak ya. Oke, jadi pahlawan iman apa? Yang hatinya keras, bukan yang hatinya lembut. Juga bukan separoh. Kadang-kadang enggak. Tidak, yang lembut. Oke?
lipat tangannya, kita berdoa. Oke, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau seperti Tuhan mengajar Musa mempunyai hati yang lembut. Ajar kami juga mempunyai hati yang lembut, yang bisa dinasehati, yang bisa dibimbing, yang dengar-dengaran pada mama papa, juga pada orang-orang yang lebih di atas otoritas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita sekarang buat kreativitas ya. Ya adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan terambil dari Matius 5 ayat 5. Berbunyi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke, sekali lagi Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Itu ayat hafalan minggu depan ya. Jangan lupa. Adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas untuk hati yang lembut, ya. Tangan yang dipakai Tuhan, oke? Baik, siapkan kertas, gunting, lem, pensil, ya. Baik. Ya, kita akan membuat dari tangan kalian. Kalian punya tangan? Tanganku ada 2, tanganku ada 2, yang kiri, yang kanan. Untuk apa? Memuji Tuhan, ya. Tadi kan tentang hati yang lembut dan mengerjakan semua pekerjaan Tuhan dengan baik. Coba tangannya begini. Tangan yang satu menolong tangan yang lain. Buat tangannya. Jari-jarinya terbuka ya. Begini. Nah, oke. Lalu yang satu lagi. Coba tolongin dong tangan kiri. Iya deh, aku tolongin tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri. Bisa nggak? Ayo. Aduh. Nah, ya. Lalu apa ya tangan ini ya? Kita gunting. Siapa bisa menggunting? Menggunting belok-belok. Kalau kamu mau pakai kertas merah juga boleh, ya. Ini Ibu sediakan juga kertas merah, tapi terserah. Kita akan membuat bunga trompet. Siapa pernah lihat bunga trompet? Seperti trompet ya. Nah, ternyata Tuhan menciptakan tangan kita dengan banyak kegunaan. Bisa juga untuk kreativitas ya. Ya, singkirkan ini, tinggal tangannya ya. Lalu, tadi pensil ada, kita buat menjadi digulung. Tangan kamu bisa menjadi bunga trompet yang kecil. Digulung, tuh ya. Sudah. Nah, lalu dilipat seperti ini. Wah, jadi deh. Ya, ini seperti begini. Bunga trompetnya. Lalu buat batangnya. Ibu potong ini menjadi 2 supaya batangnya lebih kelihatan ya. Batangnya ini dibuat digulung terus sampai, nah ya, ini di lem. Ini untuk batangnya, lalu ditempel di sini. Sebelumnya ini dikasih lem
lagi ya. Kasih lem lagi. Lalu ditempel. Jadilah bunga tulip. Ya, ini ada satu lagi. Ups, belum di. Nah, nanti bisa terserah kamu mau bunganya berapa. Terus mau warnanya apa. Di dalamnya pakai pom-pom juga bisa. Kalau kamu punya pom-pom, di dalamnya sini dikasih pom-pom ya. Ini ibu akan ambil sedikit. Ambil sedikit lalu dimasukkan ke dalam sini. Nah, itu lihat ya. Ada di dalamnya. Sekarang ini sudah jadi bunga trompet yang satu lagi. Lalu batangnya. Ya, terserah mau apa apa saja bisa. Ini diambil jadi cuma untuk membantu. Oke. Ini juga lalu menjadi oke. Bunga trompet melambangkan tangan yang Tuhan ciptakan, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat berkarya. Dari kreativitas ini, adik-adik bisa kirimkan foto ke Kak Yafet. Dari foto tersebut nanti 5 akan ibu pilih. Ya. Selamat berkreasi. Salam. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Kakak yakin kalian semua pasti sangat senang ya mendengar cerita firman Tuhan. Yuk pagi hari ini sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa Bapa kami dengan sikap doa ya. Ikutin Kak Andreas berdoa. Siap ya adik-adik ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya.